Subscribe, tapi kok video saya tidak muncul ya di beranda kamu? Coba kamu cek. Udah klik loncengnya belum? Klik loncengnya ya. Loncengnya harus dalam keadaan tidak tercoret. Lihat lonceng kamu, tercoret atau tidak. Oke? Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal bersosialisasi atau berbicara sama orang, jujur deh, itu kan yang paling jadi halangan buat kamu. Karena kita nggak bisa bohong ya, kalau dipikir-pikir nih, kisah percintaan aja supaya indah butuh kemampuan bersosialisasi, betul nggak? Termasuk juga rezeki. Coba deh, ada nggak sebuah keluh kesah belakangan ini dalam hidup kamu yang ada kaitannya dengan masalah rezeki? Kamu tidak bisa berbicara dengan lancar kepada seseorang yang membuat diri kamu tuh selalu ngerasa, aku pantas nih rezekinya seret mas. Kenapa? Karena aku nggak bisa bersosialisasi dengan lancar kepada sesama. Nah, sebentar ya. Ini adalah hari keberuntungan kamu. Seperti judul dari video ini, kalau kamu mau mempraktekkan ini dan mendengarkannya dengan seksama, insya Allah, seizin Tuhan ini bisa membantu kamu banget kok. Ya, saya pernah di posisi kamu dan saya paham banget rasanya tuh nggak enak ya kalau kita pengen bersosialisasi tapi nggak bisa. Ini caranya. Yuk, kita bahas nih. Sebelumnya saya mau berdoa dulu sama kamu karena saya sudah banyak sekali membaca komentar-komentar loh dari video-video saya kemarin. Banyak di antara kamu yang sudah banyak berkata positif. Jadi dalam wujud terima kasih saya, siapapun yang selama ini mengucapkan kalimat-kalimat positif di komentar Pagar Kehidupan ya. Iya, kamu, saya doakan semakin bahagia, berkelimpahan, dimudahkan urusan dan rezekinya, sehat walafiat, dan yang belum mendapatkan apa yang dimau, dimudahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Seizin Tuhan. Amin. Amin. Nah sekarang, baru kita akan masuk nih ke pembahasan yang kamu tunggu. Cara bersosialisasi yang benar. Nih, patuhin ya. Cara yang paling awal yang sering kali kamu lupa. Tahu nggak apa? Ini, teman-teman. Kalau kamu ingin bersosialisasi dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis kamu ya, selalu ingat aturan utamanya. Apa itu mas? 1. Jangan pernah berpikir bahwa kamu harus menjadi orang lain. Saya ulangi, taruh ini di kepalamu. Ketika kamu sedang bersosialisasi, sedang ngobrol dengan siapapun, baik orang baru maupun orang lama, lawan jenis maupun sesama jenis kamu, selalu ingat perkataan saya, jangan pernah deh berpikir bahwa kamu harus menjadi orang lain agar jadi asik. Tidak. Kenapa saya bilang ini yang paling utama? Itu loh yang membuat kamu jadi nggak asik. Itu loh yang membuat diri kamu maaf banget jadi nggak nyaman buat diajak ngobrol. Karena diri kamu selalu ngerasa harus jadi orang lain. Karena diri kamu selalu ngerasa bahwa aku harus menjadi seperti si A, si B supaya aku menarik. Aku tidak bisa menjadi aku kalau aku ingin diterima. Pikiran-pikiran seperti itu yang akhirnya membuat diri kamu jadi aneh di mata orang. Jadi nggak natural, jadi nggak alami ketika ngobrol. Sadar nggak sih? Dengerin ya. Saya juga dulu pernah kok di posisi kamu. Bukan karena kita itu bodoh. Bukan karena kita itu tidak bersyukur. Tapi karena berkali-kali kita pernah punya pengalaman buruk di masa lalu, bener gak sih? Dimana diri kita menjadi diri sendiri tapi kok dibully, tapi kok dihakimi, direndahkan, bener gak? Iya, saya juga pernah mengalami apa yang kamu alami. Tapi sadar gak sih? Gak semua orang itu seperti itu. Orang yang mencintai kamu apa adanya ketika kamu menjadi kamu itu ada. Orang yang mau berteman dengan kamu ketika diri kamu apa adanya tetap menjadi kamu yang sesungguhnya itu ada banget. Setelah saya dewasa saya sadar bahwa dulu saya jadi orang bodoh. Kenapa ya kok saya capek-capek harus berpikir menjadi orang lain, padahal ketika saya menjadi saya, banyak loh orang yang suka sama saya. Termasuk kamu kan, suka dengan Pagar Kehidupan. Kenapa?
Karena saya menjadi saya di sini, bukan menjadi orang lain. Sadar nggak? Ini buktinya. Jelas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selalu ingat dan taruh di dalam kepalamu baik-baik. Penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Saya ulangi, penolakan bukan akhir dari segalanya. Maksudnya apa, Mas? Begini, kalau kamu ditolak sama siapapun, ditolak sama lawan jenis, ditolak sama temen kamu, ditolak sama relasi bisnis atau relasi kerja kamu, penolakan apapun, itu bukan pertanda kita jelek. Bukan. Tapi pertanda apa? Betul, kita dan dia atau kita dan mereka tidak satu planet atau tidak satu frekuensi, titik. Benar. Kan saya sering bilang, diri kita tuh akan ketemu sama seseorang yang mirip. Mirip bukan wajahnya, perilakunya, frekuensinya. Kalau emang gak cocok, gak usah dipaksain. Nanti kita jadi tidak waras. Kayak kamu tuh, waras gak? Waras mas, pret. Gak waras, bohong. Iya kan? Pura-pura jadi orang waras. Padahal dengan kamu berusaha menjadi orang yang seperti yang dia mau tuh, kayaknya kamu udah capek deh. Sampai akhirnya ya udah, sejujurnya sih gak waras-waras banget. Betul gak? Jujur ya kan? Udah deh, kamu ditolak, katakan bersyukurlah, alhamdulillah atau puji Tuhan. Karena apa? Berarti kamu ditunjukkan dia atau mereka bukanlah orang yang satu frekuensi atau satu planet denganku. Aku bukan untuk mereka. Gitu, bukan malah minder. Benar? Masuk akal? Bagus. Lanjut. Pertanyaan ketiga yang juga sering kita tanyakan. Mas, kalau mau bersosialisasi tuh mulai ngomongnya apa? Betul gak? Itu kan pertanyaan kamu? Nih, kalau mau tahu kamu bisa bersosialisasi itu harus mengawali dengan pembicaraan apa? Awali dengan senyuman. Iya, senyuman itu bukan senyuman kayak om-om senang. Itu mengerikan. Bukan ya? Kalau senyuman om-om senang itu mengerikan. Ya tahu om-om senang ya? Om-om genit. Nah, jangan tuh. Itu mengerikan. Senyuman yang saya maksud itu adalah keramahan. Keramahannya tuh gimana? Oke, saya jelasin deh biar kamu paham. Gini kita praktekin ya. Coba sekarang kamu buka mulut kamu tapi sambil senyum deh. Bingung? Simple. Coba sekarang kamu senyum tapi sambil terlihat gigi. Nggak usah senyum sampai mentok gitu kayak badut ya. Senyum dikit tapi terlihat gigi. Nah begitu, itulah senyuman natural yang saya maksud. Enak loh itu dilihat. Sebelum ngobrol awali dengan itu. Baru dari situ basa-basi. Basa-basinya gimana? Ya nanyain apa aja sesuai dengan yang hati kamu mau. Misalnya nanya jam kek, nanya hari ini ada kelas apa kalau kamu kuliah, atau kalau kamu kerja hari ini kita ada meeting apa. Pokoknya topik pembicaraan yang sesuai dengan kondisi. Ya, nggak usah dibuat-buat, natural aja hati kamu mau ngomong apa, lakukan itu, tapi awali dengan senyum tadi. Dicoba, oke? Dicoba. Nah yang keempat, ini justru paling penting. Namun, ini dilakukan bukan ketika kamu sedang ngobrol. Bukan. Ini dilakukan justru ketika kamu lagi sendirian. Wah aneh toh? Aneh. Kok ketika sendirian mas? Maksudnya saya disuruh ngapain nih? Ini adalah sebuah teknik bagaimana caranya kamu bisa melatih kemampuan otak untuk bicara secara spontan ketika berbicara dengan manusia yang tidak bisa ditebak di sekitar kita. Ya, caranya gimana? Ini sebenarnya udah pernah saya ajarkan di video-video yang lalu ya, tapi nggak apa-apa deh, saya ulangin lagi. Gini, coba sekarang kamu sebutkan satu kata secara bebas. Ini latihan ngomong ya. Ini latihan ngomong nih intinya. Sebutkan satu kata secara bebas. Bebas, nggak usah dicari ya. Misalnya pulpen. Atau kamu nyebutin kata secara bebas wanita, Doraemon. Apapun deh, satu kata apapun bebas kamu pilih sebutkan. Nah, sudah?
Dari satu kata itu, coba paksa diri kamu untuk membuat satu paragraf secara spontan. Ingat ya, satu paragraf berarti berkalimat-kalimat tuh, bukan cuma satu kalimat. Contohnya gimana mas? Contohin. Gampang. Oke, begini. Misalnya satu kata acak saya pilih adalah baju. Wah, baju tuh. Langsung saya buat secara spontan satu paragraf selama 1 menit. Baju adalah salah satu hal yang biasa digunakan oleh manusia untuk hidup. Baju biasanya digunakan juga ketika manusia itu ingin tampil menarik di depan banyak orang. Dengan adanya baju, manusia bisa terhindar dari hawa dingin juga rasa malu. Baju itu sendiri pun ada berbagai macam loh jenisnya, mulai dari jenis yang tempo masa dulu maupun tempo sekarang atau masa kini. Selesai. Wah, Mas Arin jago banget. Ya karena saya sudah latihan. Kamu latihan begini setiap hari 10 kali. Minimal setiap hari 10 kali dengan kata yang bebas. Lihat deh, kalau diri kamu sudah mempraktekkan ini, otak kamu udah terbiasa. Nanti ketika harus berbicara dengan siapapun, otak kamu akan secara natural atau otomatis mengeluarkan pertanyaan awal yang selama ini bikin kamu bingung. Jelas ya? Jadi saya melatih kamu secara natural dan masuk akal nih. Bukan basa-basi ataupun hal yang dibuat-buat. Cara ini berhasil menolong banyak orang karena saya pun dulu tertolong gara-gara hal ini. Paham? Oke, sebentar. Betul banget. Justru kalau pagar kehidupan di bagian paling akhir ada semacam emas tersembunyi, yang mana ini bisa dibilang sangat melengkapi materi dari video ini. Apa itu mas? Gini loh, saya paham kok, saya paham banget nih. Gimana sih mas caranya gitu ya, supaya saya nih jadi orang gak pemalu ketika harus ngomong sama orang? Wah, itu kamu banget bukan? Jujur deh, ya lo, itu kamu atau bukan? Pemalu atau rasa malu yang tiba-tiba suka muncul, yang membuat diri kamu tuh kalau ketemu orang baru jadi ya kaku sebelum waktunya gitu loh. Ya, saya kasih tahu nih caranya gimana. Simple. Malu itu sama seperti takut. Saya ulangi, malu itu sama seperti takut. Artinya, cara menjinakkan mereka pun sama. Cara menjinakkan takut dan malu itu sama. Caranya bagaimana? Anggap mereka sahabat, bukan lawan. Artinya, ketika si rasa malu datang, jangan kamu bilang, aku tidak boleh malu, aku tidak boleh malu. Itu makin malu. Sama seperti rasa takut. Kalau rasa takut datang, jangan bilang, aku gak boleh takut, aku gak boleh takut. Nanti si takut makin gede, betul gak? Iya kan? Ketika rasa takut atau rasa malu datang, kamu terima dia. Katakan, ya aku memang lagi malu. Ya aku memang lagi takut, tapi ini normal kata Mas Aryan. Aku maju saja lah. Ini normal kok kata Mas Aryan. Saya normal berarti normal. Ya udah maju lagi. Selesai. Cukup bilang gitu doang. Coba deh dites deh. Coba nanti dites ya. Ketika kamu ngobrol sama orang, ada rasa takut muncul, rasa malu muncul. Yang biasanya kamu bilang, aku tidak boleh malu, aku tidak boleh takut. Sekarang stop. Ganti dengan kalimat di dalam hati aja. Kamu katakan, emang aku lagi malu sekarang. Emang aku lagi takut sekarang. Kata Mas Aryan ini normal kok. Saya normal, saya waras. Dan ini sangat normal sekali. Saya terima ini semua. Udah. Begitu kamu terima itu, ngomong apapun yang pengen kamu omongkan. Disitulah kamu akan menjadi pribadi baru yang kamu sendiri kaget. Kok saya bisa ya mas jadi manusia kayak gini? Dulu saya gak gini loh. Kenapa? Bukan karena saya yang hebat. Kamu yang hebat. Kamu yang hebat, sayangnya baru kali ini kan mendengar sebuah video seperti ini. Yang ternyata sederhana ya. Rasa malu dan takut yang menjadi penghambat bersosialisasi itu bukan dilawan harusnya, tapi dijadikan sahabat sehingga mereka jinak dan bisa kamu lalui. Paham? Emas banget? Kalau ini emas banget, kamu boleh dong tuliskan di komentar, terima kasih mas, ini emas banget untuk hidup saya. Nanti saya berikan hati untuk kamu, spesial, oke?
Silahkan klik jempol ke atasnya kalau kamu suka banget dengan video ini. Dan bagi kamu yang mau curhat pribadi, boleh lihat tuh di deskripsi ada linknya. Kamu sentuh aja, mudah-mudahan masih bisa kamu daftar ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.